Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Sabtu pagi hari 4 Oktober 2025. Waktu berjalan terus. Saya di Jember, besok pelayanan hari Minggu ibadah. Bapak Ibu mari semua besok hari Minggu semua beribadah kepada Tuhan. Sedang merangkap pelayanan penggembalaan besok hari Minggu ibadah disertai perjamuan kudus. Awal Oktober, akhir Oktober, setiap bulan saya melaksanakan ibadah perjamuan kudus awal dan akhir, karena Yesus sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kita cinta Tuhan Yesus, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kualitas hidup kita harus kita buktikan kepada Tuhan Yesus bahwa kita adalah anak-anak yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu berkenan, mencari perkenanan Tuhan. Kita mau setia dan taat kepada perintah-perintah Tuhan Yesus. Kita mau baca firman Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kitab Ayub pasal yang kedua. Pasal yang pertama sudah kita baca selesai. Sekarang pasal kedua, satu pasal penuh dari ayat 1 sampai 13. Di situ dikatakan, Ayub berkata kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Oh, haleluya. Untuk itu mari, dalam segala keadaan, kualitas hidup kita, baik dalam keadaan baik, baik dalam keadaan tidak baik, tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Buktikan bahwa kita cinta Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus. Cintaku juga, amin, haleluya. Saya cinta Bapakku Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itulah juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus. Cintaku juga, haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 dan ayat 23, demikianlah firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga, senang selamanya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama di atas segala nama, Tuhan Yesus. Kami pagi ini mau baca firman-Mu
Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Ampunilah semua dosa dan salahku Bapa. Sucikanlah hidupku oleh kuasa Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami anak-anakmu semua diberkati sama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan sudah memelihara setiap hidup kita. Bapak Ibu bersama saya, ayo cinta Yesus. Kata firman Tuhan Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ayat 23, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia, hidup di surga, senang selamanya bersama dengan Tuhan Yesus Bapakku, Juru Selamatku. Amin. Tuhan Yesus adalah Bapa kita, Juru Selamat kita. Ayo Bapak Ibu bersama saya, sama-sama kita mencintai Yesus. Kita semua harus mutlak, nggak bisa ditawar lagi. Harus cinta Yesus dan taat kepada firman-Nya, supaya kita sama-sama menikmati hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Buat apa di dunia ini? Di dunia ini sifatnya sementara. Dunia kan lenyap. Kita diciptakan ada di dunia ini untuk ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, untuk memuliakan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, untuk menyatakan kebenaran, untuk memberitakan Injil, menyatakan kasih Tuhan. Dan setelah kita tinggalkan dunia ini, ayo kita bersama-sama hidup di surga, kerajaan yang tidak tergoncangkan, hidup bersama dengan Tuhan Yesus Bapa kita, Juru Selamat kita, sentral hidup kita di atas segala-galanya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Ayub pasal yang kedua. Senang kita kalau baca firman Tuhan Bapak Ibu ya, supaya kita bisa bercermin standar kita sesuai firman Tuhan atau standar dunia. Bapak Ibu Saudara semua, mari kita mau evaluasi diri kita. Apakah Bapak Ibu bercermin berkualitas standarnya dengan pakai dunia atau pakai standarnya surga? Standar surga ada di dalam firman Tuhan. Mari kita lihat Ayub ini. Ayub adalah cinta Tuhan. Ayub hidupnya saleh, tapi mengalami cobaan yang sangat-sangat berat, luar biasa. Kita membaca Ayub pasal 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Beda iblis dan anak Allah. Anak Allah di sini dalam arti ada maksudnya ini malaikat, saudara. Jadi malaikat juga datang kepada Tuhan, iblis juga datang. Dan Tuhan bertanya kepada iblis, demikian ayat kedua. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Wah saudara saya, seperti yang saya baca kemarin ya, sama di sini. Iblis ditanya sama, dari mana kau iblis? Dia bilang, dari keliling dunia, berjalan mengelilingi dan menjelajah bumi, mencari siapa. Oleh karena itu mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan, supaya jangan sampai kita diterkam tidak dalam nama Yesus, tapi kita senantiasa di dalam genggaman tangan Tuhan. Kita ada pagar ilahi, ada tangan Tuhan yang ajaib akan pegang pelihara dan menyelamatkan kita. Ayat ketiga, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalahannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Coba nih, berdialog antara Tuhan dengan iblis. Diizinkan sama Tuhan. Ya, iblis mengganggu, menggoda, mencobai keluarga Ayub. Ayub sudah habis, saudara. Kekayaannya, anak-anak yang 10 udah mati semua, yang sudah kita baca kemarin ya. Tapi Ayub tetap setia dia kepada Tuhan. Lihat ini. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawa. Wah, ini nantang iblis, saudara. Supaya nanti dirusak nih si Ayub ini, kulit ganti nyawa. Coba kita tes ya, kita baca berikutnya. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya,
ia pasti mengutuki engkau di hadapan. Wah, dia nantang Tuhan Yesus. Dia nantang supaya Yesus untuk menguliti, untuk mengizinkan Ayub betul dapat cobaan yang berat. Ya, karena dia pikir pasti mengutuki. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Maka firman kepada Tuhan kepada iblis, nah ia di dalam kuasamu, hanya sayangkannya, diizinkan sama Tuhan. Jadi intinya, ya, Tuhan yang mengizinkan atas restu Tuhan, ya. Dalam rangka Tuhan mau lihat kualitas hidup kita. Tuhan mau lihat ini kualitas, buktikan keluarga Ayub seperti apa. Ayub seperti apa. Kalau keluarga istri anak-anaknya, nanti kita istrinya, ya. Ayub sendiri dia luar biasa. Apa yang dikatakan Ayub? Mari kita lihat ya seterusnya sampai ayat yang ke-13, ya. Ya, di dalam kuasamu kata Tuhan, ayat ke-7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan parah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepala. Jadi penyakit bisa datang dari iblis dulu, Bapak. Ini buktinya Ayub ini. Begitu dipersilakan sama Tuhan, diizinkan, iblis langsung kerjain si Ayub. Langsung dia ditimpa Ayub, dia bilang, dengan parah yang busuk. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkata istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan mari. Nah, ini bukti. Ayub berarti dalam eksternal, internal dia hebat. Dia saleh, dia takut akan Tuhan, dia tidak pernah berbuat jahat, ya, hidupnya hebat. Ayub pribadi. Tapi kepada leadership, kepada anak dan istrinya lemah. Ya, sebabnya istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalahan? Kutukilah Allahmu dan matilah. Berarti istrinya tidak pernah didik Ayub hidup takut akan Tuhan. Tidak pernah didik untuk bersyukur kepada. Ini terjadi titik balikan. Suruh kutuki. Ya, coba menjelekkan nama Tuhan ini, saudara. Ayat 10, apa jawab Ayub ya? Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Nah, coba Ayub marah. Berarti istrinya memang gila. Gila, tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub pribadi, dia hebat. Dia punya ketahanan rohani yang kuat. Tapi istri dan anaknya jebol, saudara. Mohon maaf ya. Jadi ada kecolongan, ada celah buat istri dan anaknya. Ya, berarti Ayub selama hidupnya kurang membimbing anaknya, kurang membimbing istrinya. Jadi kena nih istri dan anaknya. Dia kena serangan iblis. Ayub di dalam memiliki ketahanan yang bagus. Terus dikatakan apa, saudara? Ayat 11. Ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang teman dan Bildad orang Sua serta Sofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Wah, teman-teman Ayub, dia mendengar Ayub mengalami suatu bencana keluarga yang hebat, dahsyat. Maka kita harus punya teman-teman baik, saudara, ya. Bergaul dengan teman-teman yang seiman, yang punya tindak kasih, yang bisa saling membantu, memberikan apa? Memberikan nasihat, mendoakan, ya, ikut empati, ikut simpatik. Ini teman-teman yang baik. Tapi jangan punya teman yang tidak seirama, yang tidak seiman, ya, yang bertentang dengan firman Allah, kita tinggalkan. Tapi milikilah sahabat yang murni, yang takut akan Tuhan, seperti Yonatan dengan Daud. Ya, ini teman-temannya. Teman Daud, teman Ayub ada yang baik dan ada yang baik. Nanti kita pelajari berikutnya. Ayat 12. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Ayat 13 terakhir. Lalu mereka duduk bersama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaan. Ya, saudara, kalau sudah firman Allah katakan sangat berat penderitanya, berarti penderitaan Ayub luar biasa. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu termasuk saya kuat menghadapi kalau mengalami penderitaan seperti ini? Saya jujur, ya, kalau secara manusia tidak kuat, tapi saya terus terang minta kekuatan Roh Kudus. Saya bersama istri tidak boleh ngomel, tidak boleh berkeluh kesah, tidak boleh mengutuki atau menyalahkan. Tidak boleh. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberikan kekuatan menghadapi pencobaan, menghadapi hidup. Kita harus kuat. Saya kasih ayat terakhir, saudara, ya. Efesus 6 ayat 10. Supaya kita kuat menghadapi dunia yang kacau balau ini, menghadapi cobaan. Tapi kita minta Roh Kudus akan menopang hidup kita. Efesus 6 ayat 10 dikatakan,
Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Amin. Kita ada suatu kekuatan kuasa Roh Kudus akan menopang Bapak Ibu semua menghadapi cobaan, menghadapi apapun pergumulan hidup. Tapi jujur saja, saya tidak mampu menghadapi seperti Ayub ini. Berat sekali, saudara. Ya, tapi saya minta kekuatan datang dari Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan jaga lindungi setiap kita. Sehingga setiap kita mendapat kekuatan yang dahsyat. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan ada celah. Ya, Ayub ini kalau mesti ada celah. Dia tidak bisa mendidik istri dan anak yang hidup takut akan Tuhan. Iblis masuk, saudara. Karena iblis sebelumnya Ayub mengalami cobaan kan, Tuhan tanya sama iblis. Dia keliling jalan bumi. Jadi dia ngintip. Dia melihat ini. Oh, Ayub ada celah. Karena anaknya tiap hari pesta pora. Dan pasti istrinya juga berfoya-foya. Tidak hidup takut akan Tuhan. Buktinya istrinya bilang suruh kutuki Allah. Coba nih. Berarti kehidupan rohaninya. Wah, saudara. Low level istrinya Ayub. Coba kalau dia high level, dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Pasti dia memberikan kekuatan buat Ayub. Supaya dapat kekuatan selalu bersyukur. Dan mengajak Ayub berdoa. Tapi ternyata istrinya tidak mengajak Ayub berdoa. Tapi justru mengutuki. Demikian mari. Membawa kita bersama. Baik istri, anak-anak, sekeluarga kita. Ayub seperti Nuh. Keluarga Nuh, suami istrinya diselamatkan dari 8 sampai kepada mantunya. Selalu berharap kepada Tuhan. Katakan, saya cinta Tuhan Yesus. Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Dengan senang hati jiwa saya cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, setiap kita beribadah kepada Tuhan. Saya juga di Jember saat ini. Besok pelan pengembalaan di setiap zaman kudus. Biar kita memakin hari makin cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Supaya kita belajar bersyukur, mendapat kekuatan dari Tuhan. Kita menerima yang baik maupun yang kurang baik itu asal dari Tuhan. Pasti Tuhan itu cinta. Yang kurang baik akan diganti yang terbaik dari Tuhan. Sebab Yesus cinta kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.